jemaat Tuhan, tetap kuat, tetap sehat, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap punya kelaparan dan kehausan akan Tuhan dan firman-Nya. Ada kerinduan untuk terus menggali, mengenali Tuhan Allah yang kita sembah, karena Tuhan ingin kita mengenali Dia secara pribadi. Yesus berkata bahwa Dia ingin kita menjadi sahabat, bukan sebatas hamba. Pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas agama, karena info yang kita terima dari keluarga kita, keturunan kita, karena memang sudah beragama Kristen mungkin. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan menginginkan kita memiliki pengenalan kepada Dia secara pribadi. Karenanya dalam doa Bapa kami, Dia berkata, kalau kamu berdoa, panggil Allah itu adalah Bapa. Artinya kita anaknya. Jadi Tuhan betul-betul ingin kita mengenali Dia secara pribadi, bukan hanya secara umum atau secara agama. Info-info yang kita terima tentang Tuhan, sehingga banyak orang dia kelihatannya tahu Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak mengenali Tuhan yang dia sembah, yang dia percayai. Karena itu saya rindu mengajak kita semua untuk kita bertumbuh mengenali Allah itu secara pribadi. Ketika dua murid pulang ke Emmaus, mereka banyak bicara tentang Tuhan. Mereka cerita tentang apa yang terjadi, mereka tahu. Jadi sangat berbeda, tahu tentang Yesus, tahu tentang Tuhan, berbeda dengan mengenali Dia secara pribadi. Sehingga ketika Tuhan datang, menanyakan apa yang mereka bicarakan, bahkan Alkitab berkata ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak kenal, tidak tahu bahwa itu Yesus yang sedang bertanya kepada mereka. Bahkan mereka sedikit menegur Yesus dan berkata, engkaukah orang satu-satunya di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tentang Yesus, orang Nazaret yang telah mati, disalibkan, dan bangkit pada hari ketiga. Sudah mereka bisa memberikan informasi yang sangat luar biasa tentang Yesus, tetapi mereka tidak mengenali Yesus secara pribadi. Mereka tidak tahu. Persoalan orang Kristen hari ini adalah mereka banyak tahu tentang Tuhan, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Karena itu saya mau ajak bersama-sama kita belajar untuk memahami, mengenali. Karena itu kita butuh anugerah, kita butuh persekutuan yang intim dengan Tuhan. Kita perlu belajar lagi membaca Alkitab, kita butuh tuntunan Roh Kudus sampai kita bisa mengenali Allah itu secara pribadi. Cirinya apa? Sederhana. Cirinya kita pasti tidak akan takut lagi. Karena itu di dalam kitab Ibrani pasal 13 di ayat hafalan gereja kami, ya, Alkitabnya di dalam kitab Ibrani 13 ayat 5 dan 6 dikatakan di sana seperti ini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena itu aku dapat dengan yakin berkata, aku tidak takut apa yang mau dilakukan manusia terhadap aku. Jadi ketika seseorang mengenali Allah, perjalanan hidupnya, dia tidak lagi berdasarkan apa yang dia rasakan, dia lihat, tapi dia mendasari perjalanan hidupnya berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Sehingga kata jangan takut dari Allah berubah menjadi aku tidak takut. Ada sebuah perubahan. Dan inilah proses pengenalan itu kepada Tuhan. Ketika kita mengenali Tuhan, kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Tentu kita bisa meyakini, mempercayai bahwa Tuhan lebih real, lebih nyata, lebih berkuasa. Tuhan tetap pegang kendali daripada apa yang sedang dibangun oleh iblis tentang ketakutan terhadap COVID-19. Sehingga banyak orang hari ini meninggalkan ibadah, menganggap bahwa pikirannya apa yang dia yakini, karena dia lebih meyakini COVID-19, dia rasa lebih nyata daripada Tuhan yang jauh sebenarnya lebih nyata. Karena itu Bapak Ibu, salah satu ciri orang yang mengenal Tuhan, dia akan lepas, bebas daripada ketakutan. Karena itu saya ingin mengajak di hari-hari yang akan semakin sulit dan sukar ke depan ini, kita harus semakin bertumbuh mengenali Dia. Sehingga kita tidak perlu takut, karena saya mempercayai bahwa sekali lagi apa yang terjadi hari ini adalah persiapan, pemanasan, peringatan untuk kita bisa bangkit, bertumbuh lebih lagi mengenali Dia. Seperti kayak Ayub misalnya. Dulu Ayub dia berpikir mungkin sudah mengenal Tuhan, tetapi ketika proses yang terjadi dalam hidupnya, dia berkata, kalau dulu dari kata orang aku kenal Tuhan, sekarang mataku sendiri bisa melihat Tuhan. Karena itu apa yang sedang kita pelajari, bahwa di depan kita akan ada yang namanya 7 meterai dibuka.
7 sangkakala ditiup, dan kita sudah belajar bahwa ketika sangkakala pertama, kedua, ketiga, dan ketika sangkakala keempat saudara dibuka, di situ dikatakan terpukullah sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap. Jadi akan terjadi bagaimana sepertiga bulan, bintang, matahari akan menjadi gelap, jadi redup. Sepertiga dari siang hari tidak terang, demikian juga malam hari. Jadi sudah bisa bayangin sebuah suasana yang berbeda betul-betul ya, siang ataupun malam, karena benda-benda di langit sepertiganya kehilangan cahayanya, seperti lampu yang kekurangan wattnya, seperti lampu yang kekurangan arus. Sudah bisa bayangin bumi pada waktu itu. Dan menarik, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Jadi saudaraku, ada burung nasar teriak terbang tinggi berkata, celaka, celaka, dan celakalah mereka yang masih diam di atas bumi pada waktu itu. Kenapa? Karena sangkakala berikutnya Bapak Ibu, ketika sangkakala kelima ditiup, di situ dikatakan, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Jadi ketika malaikat atau sangkakala yang kelima ditiup oleh malaikat yang kelima, saudara, dari lubang jurang maut dia diberi kuasa untuk membuka pintu lubang jurang maut. Dan ketika pintu lubang jurang maut itu dibuka, naiklah asap yang besar dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan akibatnya dampaknya matahari angkasa menjadi gelap oleh karena asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Saudara, pada sangkakala kelima ini, ketika malaikat meniup sangkakalanya, masa itu karena penderitaan yang disebabkan oleh binatang, oleh belalang-belalang yang keluar, dia diberi kuasa bukan untuk membunuh manusia, hanya menyiksa. Dan yang menarik, di masa itu orang pengen mati, maut lari daripada mereka. Mungkin karena situasi kondisi itu, orang naik ke atas hotel, ke atas gedung bertingkat tinggi, lalu mereka mulai melompatkan dirinya karena pengen mati. Mereka jatuh ke bawah, pecah kepala, tapi mereka nggak mati. Dan ini satu suasana yang mengerikan. Karena itu, saudara, dibutuhkan pengenalan akan Allah di hari-hari ini. Saya berdoa biar kiranya kita bertumbuh membangun, sehingga ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita akan menyiapkan diri kita sungguh-sungguh. Orang yang bijak ketika melihat malapetaka di depan, ya, dia akan menyiapkan dirinya. Kita harus jadi orang benar yang bijak. Kita tidak membiarkan waktu bergulir begitu saja. Karena itu sebelum tiba semuanya ini, saya berharap kita bisa melakukan pelayanan, penginjilan selagi hari siang. Kita melayani jiwa-jiwa, karena akan datang malam di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena itu sebelum segala sesuatunya terlambat, mari kita gunakan waktu yang ada ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang fana, tapi bekerjalah untuk makanan yang tidak fana. Kita bekerja untuk kekekalan. Karena itu saya berdoa, mari kita berikan diri kita, waktu kita habiskan hidup kita untuk menggenapi rencana dan panggilannya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan pengenalan akan Allah terus bertumbuh dalam hidup kita. Shalom.